Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Tiran Adigaram Ondru. Skor IMDb-nya 8,2. Film ini berdasarkan kisah nyata Operasi Bawaria tahun 2005 yang bercerita tentang komplotan perampok dan pembunuh paling kejam yang diburu oleh polisi India selama bertahun-tahun. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Halo. Pemeran film ini ada Tiran. Tiran adalah polisi cerdas dan pemberani. Satya adalah polisi baik hati yang sudah mengorbankan banyak hal. Tanggal 7 Juni 1995 malam, di kota Walajapet terjadi perampokan di rumah mewah. Komplotan perampok bergerak sangat cepat. Mereka langsung menobrak pintu dan membunuh penghuni rumah dengan kejam. Seorang kakek dipukul dengan senjata khusus. Pasangan suami istri ditusuk linggis di tempat tidur hingga tewas. Seorang wanita dimasukkan ke dalam akuarium dan ditembak tepat di kepalanya hingga tewas. Setelah membantai dengan brutal satu keluarga, para perampok ini mengambil seluruh perhiasan korban kemudian kabur melarikan diri. Tiran adalah seorang perwira polisi dengan segudang prestasi. Tiran dikenal cerdas dan pemberani. Tiran mempunyai istri cantik yang sedang hamil bernama Priya. Kapolsek menyukai Tiran karena Tiran adalah perwira yang penuh dengan prestasi. Karena berprestasi, Tiran terus dipindah tugaskan ke kota lain. Tanggal 5 Februari 2003 malam, di kota Chozavaram, komplotan perampok dan pembunuh ini beraksi kembali. Mereka memilih rumah yang tidak mempunyai tetangga. Cara mereka sama seperti sebelumnya. Mereka langsung menobrak pintu masuk dan membunuh seluruh penghuni rumah. Setelah itu, mereka merampok seluruh perhiasan korban. Berita ini menghebohkan masyarakat setempat. Masyarakat menjadi takut berada di rumah malam hari. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Selama bertahun-tahun, polisi tidak ada yang berhasil menangkap komplotan ini. Tiran dipindah tugaskan ke kota Chozavaram. Tiran dan Priya bertetangga dengan Satya, perwira polisi baik hati yang akan bertugas bersama Tiran. Hari pertama kerja, Tiran langsung memeriksa banyak kasus yang belum terpecahkan di kota itu. Tiran kaget saat melihat kasus perampokan dan pembunuhan yang korbannya dibunuh dengan brutal. Tiran baru tahu tentang hal ini. Tiran bertanya kepada Satya, kenapa polisi belum memecahkan kasus ini? Satya menjawab, kami tidak menemukan petunjuk apapun kecuali sidik jari. Tidak ada saksi dan hal lain yang bisa kita jadikan petunjuk. Tiran tertarik ingin menuntaskan kasus ini. Beberapa hari kemudian, malam hari, komplotan perampok itu menjalankan aksinya lagi. Besok pagi, Tiran langsung datang ke TKP. Tiran menganalisa kejadian semalam. Komplotan perampok mendobrak masuk dan langsung membunuh seluruh penghuni rumah dengan membabi buta. Mereka membenturkan kepala si kakek ke tembok hingga darahnya muncrat. Si nenek ditembak di dadanya. Si gadis kecil diinjak lehernya. Seorang ayah yang berusaha melarikan diri ke tangga dipukul dengan linggis dari belakang hingga tewas. Seorang ibu diperkosa lalu dipukul kepalanya dengan senjata khusus. Komplotan ini membunuh seperti memburu binatang. Setelah itu, mereka merampok seluruh perhiasan korban lalu kabur. Tim forensik datang mencari jejak pelaku. Mereka menemukan selongsong peluru dan sidik jari. Tim forensik juga mengatakan para korban dipukul dengan senjata khusus. Berita perampokan dan pembunuhan ini menghebohkan masyarakat. Tragedi ini terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat terlihat pasrah dan berasumsi polisi tidak akan bisa menemukan para pelaku. Kepolisian belum menemukan petunjuk lebih lanjut mengenai siapa mereka. Tiran memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan file yang berhubungan dengan kasus ini, mulai dari sidik jari, jejak kaki, jejak ban, foto, laporan otopsi, dan semuanya. Tiran mengunjungi korban yang selamat dari komplotan ini. Ada seorang bapak yang rahangnya patah karena pukulan senjata khusus dari komplotan. Ada ibu-ibu yang menangis sambil mengatakan, aku menabung dari muda untuk membangun rumah dan hidup bahagia bersama anak-anakku. Lalu dalam semalam, semua itu musnah karena komplotan itu, Pak. Tolong segera tangkap komplotan itu, Pak. Sir, ఈ కుటుంబానికి పట్టిన గతి వేరే ఏ కుటుంబానికి పట్టకూడదు సార్. వాళ్ళని వదలకండి సార్, వాళ్ళని వదలకండి. Tiran terus memikirkan kasus ini. Tiran tidak bisa tidur dan terus terbayang-bayang kasus ini. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk, Tiran melapor kepada Kapolsek.
Tiran mengatakan, sidik jari yang kita dapatkan tidak ada yang cocok di seluruh Tamil Nadu. Tembakan yang mereka gunakan juga didapatkan dari luar Tamil Nadu. Teknik mereka membunuh dengan senjata khusus seperti orang yang suka berburu hewan di hutan. Saya ingin Bapak mau minta izin kepada Kapolda untuk melakukan penyelidikan ke seluruh India. Kita butuh tim dan persenjataan lengkap. Kapolsek menghadap Kapolda, tapi Kapolda tidak mengizinkan. Tiran akhirnya bergerak sendiri atas izin Kapolsek. Tiran diberikan fasilitas mobil van dan tim seadanya untuk melakukan penyelidikan ke seluruh India. Tiran membawa peluru kosong dan sidik jari pelaku, lalu pergi ke beberapa kota seperti Andhra Pradesh, Kanpur, Mumbai, dan Madhya Pradesh. Tiran dan tim mencocokkan sidik jari yang mirip dengan sidik jari perampok. Di tahun itu, belum ada digitalisasi sidik jari, jadi mencari sidik jari dilakukan secara manual menggunakan kaca pembesar. Setelah pencarian panjang, Tiran dan tim tidur di tempat seadanya seperti sekolah dan tempat-tempat umum. Makan pun seadanya dikarenakan budget mereka sangat minim. Beberapa anak buah Tiran mulai sakit dan muntah-muntah karena tugas yang berat ini. Dari file-file kasus perampokan yang Tiran dapatkan, Tiran menghubungkan titik-titik tanggal mereka beraksi. Tiran akhirnya mulai menemukan petunjuk. Sejak tahun 1996, di seluruh India tidak ada kasus perampokan yang serupa. Artinya, para perampok ini tidak beraksi. Mereka menghilang selama 4 tahun. Dari tanggal-tanggal mereka beraksi, rumah para korban berada di dekat jalur truk. Artinya, kemungkinan besar pelakunya adalah geng supir truk saat mereka sedang mengirim barang. Tiran bertanya kepada beberapa supir truk. Mereka mengatakan, kemungkinan senjata mereka ini Pak, besi yang merupakan komponen bumper truk. Tanggal 9 Januari 2005, di kota Perialapalayam, terlihat 2 orang mata-mata sedang melakukan survei ke beberapa rumah untuk menentukan target operasi selanjutnya. Komplotan perampok ini bersembunyi dengan truk mereka di pertambangan yang tidak beroperasi. Malam harinya, mereka langsung beraksi. Mereka masuk ke dalam rumah, membunuh dan merampok perhiasan yang ada di rumah itu. Ternyata, rumah yang mereka masuk itu adalah rumah anggota DPR. Besok pagi, berita kematian anggota DPR ini ramai di media. Ketua DPR memanggil Kapolda dan Kapolsek untuk membicarakan hal ini. Tiran melakukan presentasi kepada Ketua DPR di depan Kapolda dan Kapolsek. Ketua DPR langsung memberikan dukungan kepada kepolisian untuk mencari sidik jari ke seluruh penjuru India. Tiran sangat senang dengan hal ini. Tiran tetap berada di Tamil Nadu, sedangkan Satya dan tim lainnya melakukan pencarian sidik jari ke kota lain, mulai dari Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Orissa, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, West Bengal, Haryana, dan Uttar Pradesh. Setelah beberapa bulan mencari, tanggal 31 Januari 2005 di penjara Agra, Satya akhirnya menemukan sidik jari yang cocok. Sidik jari itu milik pria bernama Bane Singh. Bane Singh berasal dari Rajasthan, anggota Hawarian Gang. Satya dan tim langsung berangkat ke Rajasthan untuk mencari Bane Singh. Satya bersama kepolisian setempat mendapatkan informasi Bane Singh sedang membawa muatan perusahaan kaca menuju Chennai. Satya lapor kepada Tiran dan Tiran langsung berangkat ke Chennai. Terlihat di sana Bane Singh dan ketua geng sedang meeting sebelum menjalankan aksinya. Tiran memberitakan kepolisian untuk memblokade jalan dan memeriksa setiap truk yang lewat. Tetapi kepolisian tidak menemukan Bane Singh. Bane Singh dan komplotannya melewati jalan tikus. Mereka tiba di rumah target operasi. Mereka memarkirkan truknya lalu turun dan langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata mereka masuk ke rumah Satya, anak buah Tiran yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Tiran. Keluarga Satya tahu mereka adalah perampok. Mereka panik dan ketakutan. Istri Satya menelpon pria untuk meminta tolong Tiran. Tapi pria mengatakan Tiran tidak ada di rumah. Istri Satya lalu menutup teleponnya. Pria curiga mendengar suara istri Satya menangis. Pria mendatangi rumah keluarga Satya dan berlari ke hutan. Perampok itu langsung membantai keluarga Satya hingga tewas. Anak gadis Satya berhasil kabur lewat pintu belakang. Pemimpin geng itu marah melihat pria berhasil menyelamatkan anak gadis Satya. Pemimpin geng itu memukul pria hingga pingsan. Tiran dan kepolisian datang tetapi terlambat. Para komplotan itu sudah kabur dengan merampok truk yang ada di jalan. Pria langsung dibawa ke rumah sakit. Istri dan kedua orang tua Satya meninggal dunia. Pria divonis koma oleh dokter. Dokter tidak bisa memastikan apakah pria bisa sembuh atau tidak. అమ్మని నాన్నని అమ్మని 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 పిలుస్తుంది. Kapolsek sedih, 2 keluarga anak buahnya hancur. Kapolsek membebas tugaskan Tiran dan Satya, tetapi mereka berdua justru mengatakan, tidak Pak,
Saya tidak akan berhenti sampai menangkap para perampok itu. Tidak boleh ada lagi keluarga yang menjadi korban komplotan ini. Keesokan harinya, Tiran berangkat ke Rajasthan dan berkemah di tengah padang pasir yang panas. Tiran ditemani polisi setempat mendatangi desa Banesing. Terlihat penduduk di sana sangat menyeramkan. Ini adalah pertemuan pertama Tiran dan Banesing beserta komplotan perampok. Tiran terlihat sangat marah. Komplotan perampok itu juga marah karena belum ada polisi yang berani menginjakkan kakinya di desa mereka. Tiran terlibat baku hantam dengan mereka. Saat Tiran ingin menghajar Banesing, terlihat seluruh penduduk desa keluar rumah dan mengepung polisi. Karena kalah jumlah, Tiran dan kepolisian berusaha kabur dari desa itu. Banesing terlihat tertawa puas dengan kaburnya Tiran dan kepolisian. Banesing, pemimpin geng dan komplotan yang melakukan rapat bersama pengacara mereka. Komplotan ini sekarang akan lebih berhati-hati. Untuk sementara waktu, mereka bersembunyi di Gunung Arafali. Tiran diberitahu kepolisian setempat tentang seseorang yang tahu banyak tentang komplotan ini. Namanya adalah Pandit. Dia adalah pedagang kacang-kacangan. Malam hari, Tiran bertemu dengan Pandit. Pandit mengatakan komplotan ini dulunya adalah keturunan pasukan gerilyawan yang ahli dalam pertempuran. Tahun 1600, kerajaan Islam Mughal berperang melawan kerajaan Rajput. Dalam pertempuran itu, kerajaan Rajput kalah dan pasukannya berlari ke hutan. Awalnya mereka mencuri hal-hal kecil dan berburu hewan untuk bertahan hidup di hutan. Kemudian mereka mencoba kembali lagi ke desa, tapi masyarakat tidak menerima mereka dengan baik. Lalu mereka kembali lagi ke hutan. Dan sejak saat itu, mereka tidak berburu hewan lagi. Mereka berburu manusia dan merampok. Sejak saat itu, mereka terus berpindah tempat. Tiran memberikan imbalan uang yang banyak kepada Pandit untuk satu informasi penting mengenai komplotan ini. Pandit bersedia membantu polisi. Pandit mengatakan, jika ada informasi, nanti pegawai saya akan memberi tanda dengan menggunakan topi berwarna hijau. Keesokan harinya, Tiran dan anak buahnya terus memantau warna topi pegawai Pandit. Berhari-hari Tiran dan kepolisian bertahan hidup di sana. Tidur di pinggir jalan, makan di tempat seadanya, menahan suhu ekstrim panas dan dingin. Tiran mulai rindu dengan pria. Sudah 15 bulan, pria terbaring koma di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, pegawai Pandit memakai topi berwarna hijau. Satya langsung mengambil kertas berisi informasi penting dari pegawai Pandit. Informasi yang didapat adalah biodata Haram Singh, pamannya Banesing. Haram Singh adalah satu-satunya orang intelektual yang mengurus geng ini. Dialah yang mengubah emas hasil rampokan menjadi uang. Kali ini, Tiran akan lebih berhati-hati dalam menangkapnya. Tiran memerintahkan anak buahnya memakai pakaian seperti penduduk lokal dan menangkap Haram Singh di pasar. Akhirnya, kepolisian berhasil menangkap Haram Singh. Tiran dan kepolisian menginterogasi Haram Singh, tapi setelah beberapa hari, dia tidak mau berbicara apapun, selain mengatakan, "Saya tidak bersalah." Pengadilan menekan kepolisian dan mempertanyakan bukti penangkapan Haram Singh. Karena ditekan oleh Komnas HAM, Kapolda memerintahkan Kapolsek untuk menghentikan kasus ini. Tiran dipanggil untuk menghadap Komnas HAM. Kapolsek memerintahkan Tiran untuk segera membebaskan Haram Singh, tetapi Tiran tidak gentar. Dia akan mengorbankan karirnya demi menangkap komplotan ini. Tiba-tiba, Tiran mendapatkan informasi mengenai lokasi Banesing dari Pandit. Banesing sedang naik bis ingin pergi keluar kota. Tiran dan anak buahnya dengan cepat menyergap Banesing. Tiran akhirnya berhasil menangkap Banesing. Tiran menginterogasi Banesing, tetapi Banesing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan, "Saya tidak bersalah. Saya tidak tahu siapa pemimpin kami." Tiran dengan cerdasnya menjebak Banesing lalu bertanya, "Jika kau menjawab pertanyaanku, akan aku kembalikan kresek yang berisi emas jarahanmu ini. Kenapa setelah tahun 96 kalian tidak beraksi selama 4 tahun? Banesing menjawab, "Kami pernah tertangkap di Uttar Pradesh dan dipenjara selama 4 tahun. Tiran senang dengan jawaban Banesing karena dari situ Tiran bisa mencari biodata komplotan ini di Uttar Pradesh. Tiran menipu Bane dan tidak memberikan emas jarahannya, melainkan hanyalah paku. Barulah di sini terkuak siapa saja anggota komplotan ini. Oma adalah pemimpin komplotan. Oma menjalankan travel agency 13 truk. Hali adalah pendobrak pintu. Bora ahli dalam rute. Banesing pembuka kunci. Haram Singh yang mengatur uang. Tara sebagai ahli senjata. Gulam sebagai supir. Jankuri, Anto, dan Manggelai sebagai mata-mata. Total anggota mereka ada 17 orang. Besok pagi, Tiran dan kepolisian langsung bergerak cepat dan agresif. Beberapa dari komplotan ini berhasil ditangkap.
Dan beberapa di antara mereka ditembak di tempat. Tiran dan kepolisian juga berhasil menyita truk-truk mereka. Mereka yang ditangkap mengatakan, kami tertangkap di Uttar Pradesh. Oleh karena itu, kami mulai menjara daerah selatan India seperti Tamil Nadu. Karena polisi di sana tidak mempunyai pistol, sedangkan kami mempunyai pistol. Para komplotan ini sekarang tidak bisa berkutik. Yang masih buron adalah Oma, Hali, dan 3 orang lainnya. Oma tidak menduga polisi akan bertindak sejauh ini. Keberadaan mereka mulai terlacak. Oma membunuh Pandit dan orang-orang yang diduga bisa membocorkan informasi keberadaannya. Oma menyuruh pengacara mereka melaporkan hal ini kepada Komnas HAM. Oma dan gengnya bersembunyi sementara waktu di pegunungan Arafali. Mereka menyiapkan bom untuk membunuh Tiran dan kepolisian Tamil Nadu. Sudah 15 bulan Tiran dan kepolisian mencari Oma. 15 bulan juga pria masih terbaring koma di rumah sakit. Tiran merasa bersalah karena tidak bisa berada di samping pria saat koma. Tiran mendapatkan telepon dari ayah pria. Ayahnya mengatakan pria semakin sekarat. Ayahnya berharap agar Tiran pulang dan menemani pria. Tiran bingung harus bagaimana. ఓమాని పట్టుకోవడానికి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నా ప్రియ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. Tetapi Tiran yakin pria akan sembuh dan menunggunya. Tiran memilih tetap stay dan mengejar komplotan ini. Oma dan gengnya menjebak Tiran dengan menyebarkan berita bahwa mereka kabur naik kereta api. Tiran dan kepolisian mengejar ke dalam kereta api. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta berhenti. Oma dan gengnya menampakkan dirinya sehingga membuat Tiran dan kepolisian turun dan berlari mengejarnya. Tiran dan anak buahnya kelelahan. Mereka mencari sumber air terdekat untuk minum. Tiran dan anak buahnya bermalam di reruntuhan rumah yang hancur. Subuh hari, saat Tiran dan kepolisian tidur lelap, Oma dan gengnya datang menyergap. Mereka membom Tiran dan kepolisian. Beberapa polisi tewas di tempat. Komplotan ini menggunakan teknik berburu ala serigala. Satu orang mengejar dan yang lainnya berburu. Tiran dengan cepat naik ke tempat yang lebih tinggi. Dari ketinggian, Tiran menembak mereka satu persatu. Tiran berhasil menembak anak buah Oma, tetapi Oma berhasil lolos. Tiran terus mengejarnya menggunakan kuda. Saat Oma mengkokang senjata dan bersiap menembak Tiran, Tiran mengecohnya dan berhasil membuat Oma terjatuh dari kudanya. Setelah itu, Tiran menyeret Oma menggunakan kuda menuju kantor polisi. Kasus ini akhirnya selesai. Tiran pulang ke rumahnya di Tamil Nadu dan ternyata pria sudah meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Tiran tetap menjadi polisi biasa di Tamil Nadu. Tiran hidup sendiri karena sudah kehilangan pria, sedangkan Satya sudah kehilangan istri dan kedua orang tuanya. Satya sekarang hidup bersama anak gadisnya. Ada seorang perwira polisi muda datang jauh-jauh dari kantor pusat hanya untuk bertemu dengan Tiran. వద్దు సార్, మిమ్మల్ని ఒకసారి మీట్ అయ్యి మీకు సల్యూట్ చేయాలనుకున్నాను. యూఆర్ రియలీ గ్రేట్ సార్. Scene akhir film ini menjelaskan bahwa film ini didedikasikan untuk semua perwira jujur yang berjuang tanpa pamrih, khususnya kepolisian Tamil Nadu. Beberapa orang polisi meninggal dalam mengungkap kasus ini. Sejak tahun 95 sampai 2005, ada 45 kasus perampokan brutal. 18 orang korban meninggal dunia dan 63 lainnya terluka parah. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 4 pelaku. Oma meninggal dunia di dalam penjara. Setelah kerja keras kepolisian Tamil Nadu, pencurian ini tidak pernah terjadi lagi. Petugas yang berjuang mati-matian dalam kasus ini tidak pernah mendapatkan imbalan atau kenaikan pangkat. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Orang-orang yang berjuang dengan kejujuran mungkin tidak akan mendapatkan tempat di dunia ini, tapi mereka mendapatkan tempat di hati masyarakat. 2. Selalu ada korban dalam setiap perjuangan yang berat, tetapi yakinlah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.